Saudara, banyak hal yang perlu dikawal terkait bantuan sosial dalam bentuk apapun, termasuk bantuan dalam bentuk apalagi uang tunai atau fresh money. Tidak hanya soal pengawasan dalam penyaluran, data penerima bantuan juga rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Bagaimana pemerintah menjamin program Bansos COVID-19 bebas dari konflik kepentingan yang berujung pada praktik korupsi? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi, dan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dengan Pak Hidayat. Saya masih menghubungi nanti dengan Pak Menko PMK. Pak Hidayat, sementara ini belum terhubung dengan Pak Muhadjir. Saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan apa yang kemudian disampaikan bahwa akan ada fresh money, ya, uang tunai yang diberikan sebesar Rp300.000 plus Rp200.000 yang akan dibelikan dalam bentuk sembako. Informasi apa yang Anda dapatkan soal ini, Pak Hidayat? Ya, pertama tentu ini adalah upaya pemerintah untuk dalam tanda kutip ya, tidak terulangnya kembali kasus yang tadi sudah disebutkan, terjadinya dugaan korupsi akibat dari sebagian bantuan sosial itu diberikan dalam bentuk sembako gitu ya. Dan karenanya supaya itu tidak terulang, dan ini juga yang sudah berkali-kali kami sampaikan di Komisi 8, agar bantuan sosial ini tidak dibentukkan dalam bentuk sembako, tapi dalam bentuk uang tunai. Jadi pemerintah mengkoreksi apa yang kemarin terjadi, supaya tidak terulang kembali. Dan saya kira itu adalah satu langkah yang seharusnya memang dilakukan demikian, karena ketika kemudian dibentukkan dalam bentuk sembako, di antara yang mengeluhkan juga adalah para penjual dan atau para toko-toko kelontong di tingkat daerah yang mereka merasa tidak mendapatkan dampak positif daripada. Tapi begini Pak Hidayat, kita pernah punya pengalaman di periode pertama Pak SBY pada waktu itu ada BLT, bantuan langsung tunai. Satu, pembagiannya luar biasa, ada kemudian dispute, sengketa antara satu penerima dengan penerimaan lain. Saya harusnya menerima, kemudian kenapa yang tangga saya terima saya tidak terima padahal lebih miskin saya. Banyak yang seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah dipotong di tingkat pemberi. Katakanlah pada waktu itu misalnya RT, RW, atau bahkan lurah. Mungkin ini tidak terjadi seperti itu karena sudah melakukan transfer nanti. Tapi bukankah itu masih ada celah? Misalnya pada saat transfer nanti kan ada yang kemudian mekanisme transfer seperti apa yang menentukan katakanlah penerima itu. Itu akan menjadi masalah. Ya, itu menjadi bagian dari yang harus dicermati betul ya oleh Pak Jokowi dan oleh Bu Risma sekarang ini. Karena celah itu memang sangat terbuka karena memang juga sekalipun sudah ada dana terpadu kesejahteraan sosial, tetapi memang data itu sendiri inputnya masih menyisakan masalah terkait dengan kedekatan dan tidak kedekatan dan lain sebagainya. Itu satu. Nomor dua, persis seperti yang tadi Anda sampaikan, kalaupun Pak Jokowi mengingatkan tidak ada potongan, ya tidak ada potongan dari pemerintah ke rakyat gitu ya. Tapi di tengah jalan? Dalam kasus korupsi yang kemarin itu dari pemerintah ke tapi kemudian terjadi pemberian fee dari pihak yang mendapatkan program proyek itu per programnya Rp10.000 misalnya. Jadi pemotongannya bukan dari pemerintah tapi dari di tingkat rakyat. Di tingkat rakyat pun juga sering terjadi demikian, rakyat yang menerima bantuan itu kadang-kadang kemudian setelah itu ada yang mendatangi dan meminta dan mengatakan kalau tidak diberi maka nanti tidak akan mendapatkan bagian lagi. Ini juga harus dicermati, jangan sampai ini terulang kembali. Karena kalau ini terulang kembali maka yang diinginkan oleh Pak Jokowi tidak terwujud. Ya, saya bicara soal sembako nanti belakangan. Tapi saya bicara dulu karena saya belum tahu jelas detail bagaimana. Ini saya masih menunggu dengan Pak Menko Muhadjir untuk menjelaskan ini. Tapi beginilah, saya coba bayangkan seperti ini. Nanti kan semua yang kemudian menerima uang ini, menerima transferan Rp300.000 ini, ya selama 4 bulan ke depan, sementara ini harus punya akses terhadap bank. Katakanlah tidak semua orang pasti nih yang kemudian mengetahui bagaimana cara pencairan lewat bank misalnya. Lalu muncullah calo-calo misalnya yang kemudian bisa membantu dengan potongan tertentu. Betul. Bisa terjadi hal seperti itu kan Pak Hidayat? Sangat bisa terjadi karena selain yang terkait dengan akses bank, memang pemerintah juga menyampaikan akan mungkin juga melalui pos. Ya kita tahu juga ini masalah yang lain ya. Indonesia kita yang selalu akan ada calo-calo yang kemudian bisa membantu itu. Entah itu pos, entah itu bank dan lain sebagainya. Ya itu harus betul-betul sudah dicermati ya dan sudah diantisipasi oleh pemerintah karena
apa yang terjadi dengan medsos yang kemarin itu ada suatu pelajaran yang sangat pahit ya, dan Pak Jokowi mengatakan jangan ada potongan, itu artinya adalah semua dari hulu ke hilir semuanya sudah betul-betul persiapkan untuk memaksimalkan agar program ini tidak terjadi tragedi-tragedi yang terulang kembali. Kita simpan dulu soal ini karena kita harus menunggu kejelasan bagaimana seperti yang akan disampaikan. Oke, Pak Menko Muhadjir sudah tersambung? Sudah. Baik, selamat malam Pak Menko. Ini kita sedang bicarakan soal mekanisme uang dulu ini, karena kita belum bicara soal sembako. Uang 300.000 selama 4 bulan ke depan, betul ya Pak? Ya, ada yang 200.000. Jadi ada 3 jenis kan, ada PKH yang itu sangat tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga, bervariasi. Kemudian yang kedua ada yang 200.000 yaitu bantuan sembako. Kemudian yang BST, bantuan sosial tunai itu yang 300.000 tiap bulan. Yang fresh money Pak, yang tadi Bapak katakan PKH, betul ya Pak? Ada 300.000, ada yang di bawah 300.000 Pak? Yang betul, jadi yang PKH itu sesuai dengan kondisi keluarga, karena di situ ada beberapa item tergantung, misalnya ada yang punya keluarga manula, beda dengan yang tidak, yang punya anak sekolah dengan yang tidak punya anak sekolah, beda. Itu adalah disasarkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang diasumsikan mereka yang berada di bawah. Yang paling bawah ya. Jadi mudahnya bagaimana Pak? Siapa yang mendapat 300.000, siapa yang mendapat 200.000? Jadi ada 3 paket ya Mas ya. Yang pertama itu namanya PKH. Jadi PKH itu. Ini yang uang tunai ya Pak? PKH bisa juga dalam bentuk tunai. Itu sebelum ada COVID pun sudah mendapatkan mereka, yaitu 10 juta kepala keluarga. Ya. Kemudian yang atasnya dari PKH ini, artinya keluarga yang setengah miskin, itu mendapat namanya bantuan sembako. Itu nilainya 200.000 tiap bulan. Itu totalnya adalah 18,8 juta penerima kepala keluarga ya. Kemudian yang khusus untuk COVID itu sebetulnya satu yaitu bantuan sosial tunai itu BST. Ya, itu yang diberikan kepada masyarakat sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat yang itu nilainya 300.000 tiap bulan. Yang 10 juta yang bansos tunai ini Pak, uang tunai ini di luar 10 juta KK yang PKH? Iya, di luar PKH. Di luar PKH, baik. Mekanismenya penerimaannya gimana Pak? Tadi kami sempat berbincang pada Pak Hidayat, ini kan harus punya akses bank. Nah yang menerima ini kan belum tentu punya pengetahuan tentang bank, bagaimana kemudian mereka mencairkan dan sebagainya. Mungkin muncul calo-calo di sana yang kemudian bisa membantu tapi dengan potongan-potongan tertentu. Kita jawab Pak nanti selepas jeda, saya akan segera kembali langsung ke Pak Menko Muhadjir. Saat lagi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.